Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di sini saya akan melanjutkan pembelajaran yaitu mengenai teks puisi ya. Mengulang kemarin yang diajarkan Bu Elis. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zikni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran dari ini, halo, anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini, mari kita untuk tugas-tugas yang kemarin anak-anak, yang tugas 1, 2 sudah dikerjakan apa belum? Ya, yang membutuhkan masih sedikit, yang belum segera untuk mengerjakan. Untuk literasi, ya, saya mohon anak-anak untuk diperhatikan. Setiap anak wajib untuk mengisi literasi ya. Untuk kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran yaitu mengenai teks puisi. Lanjut. Yaitu untuk bab 4 kreatif berpuisi. A. Definisi, ciri dan jenis puisi. B. Unsur-unsur pembangun puisi. C. Simpulan unsur-unsur pembangun dan makna puisi. D. Telaah unsur-unsur pembangun puisi. E. Penyajian gagasan, perasaan dan pendapat dalam bentuk puisi. Untuk yang harus nanti yang kita peroleh ya, yang harus anak-anak harus dipahami ya. Yang pertama yaitu mengenai kompetensi dasar, yaitu 3.7, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. 4.7 menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Saya terangkan yaitu mengenai definisi ya nanti ya, yaitu A. Definisi, ciri dan jenis puisi. Definisi puisi di sini artinya adalah puisi adalah karya sastra yang dipadatkan, dipersingkat, diberi irama dengan bunyi yang padu dan dipilihlah kata-kata kias. Puisi merupakan hasil karya sastra yang disusun dengan menggunakan kata-kata sederhana dan imajinatif sesuai dengan struktur fiksi dan batin. Selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri puisi. Di sini cirinya ada 6. 1. Menggunakan bahasa yang padat. Di sini maksudnya satu makna itu maknanya banyak ya, satu kata yang punya makna yang banyak pengertiannya ya. Yang 2, memperhatikan diksi. Jadi anak-anak harus bisa memilih kata yang sesuai dengan apa yang nanti ditulis dalam puisi. Yang 3, mempunyai daya imajinasi dan figuratif. Jadi mempunyai daya khayalan ya, yang bisa menghibur para pembaca. Kemudian mempunyai rima. Rima ini pengulangan baris ya, pengulangan ini letaknya di huruf ya, huruf di akhir baris ya, atau bisa disebut sajak. Biasanya menggunakan sajak AA, BB atau ABAB. Kemudian mempunyai irama. Itu irama ini berhubungan dengan tekanan ya, tekanan tinggi rendah suara atau nada. Kemudian memperhatikan bentuk tipografi. Jadi dalam puisi ini harus memperhatikan susunan pembuatan puisi ya,
bentuk barisnya, baitnya, ya. Kemudian untuk membacanya ada tempo waktu, ya. Kemudian jenis-jenis puisi di sini ada puisi naratif, ada puisi deskriptif, ada puisi lirik. Puisi naratif ini contohnya balada, romansa. Puisi deskriptif contohnya satire, kritik sosial, improsiostitik. Puisi lirik contohnya elegi, serenada, ode. Kemudian pengertian jenis puisi yang tadi di atas yaitu tentang puisi naratif di sini artinya adalah puisi yang mengungkapkan cerita penjelasan penyair. Jadi di sini menjelaskan cerita tentang penyair, ya. Contohnya puisi balada, yaitu isinya tentang orang-orang yang berkuasa atau orang yang mempunyai kekuasaan, ya. Yang kedua yaitu puisi deskriptif. Di sini adalah puisi yang di dalamnya penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan, peristiwa, benda atau suasana yang dapat dipandang menarik perhatian penyair. Contohnya romansa. Ini isinya tentang kisah yang mengandung cinta. Jadi hubungan cinta antara dua pemuda, ya. Yang tiga, puisi lirik adalah puisi yang mengungkapkan gagasan pribadi penyair. Jadi penyair di sini punya gagasan, punya pendapat, kemudian diungkapkan dalam bentuk puisi, ya. Contohnya seperti puisi elegi. Ini isinya mengungkapkan kesedihan, ya, misalnya berupa kematian. Nah, itu tentang kesedihan, ya. Kemudian yang B, unsur-unsur pembangun puisi. Di sini ada diksi, ada tipografi, rima dan irama, majas, kata konkret, imaji. Itu masuk struktur fisik. Kemudian yang struktur batinnya meliputi tema, amanat, suasana, emosi. Nah, di sini pengertian dari struktur fisik, ya. Diksi adalah pilihan kata yang tepat sesuai dengan karakter. Jadi anak-anak kalau membuat puisi harus pandai memilih kata-kata yang tepat, ya, biar nanti puisinya kalau dibaca lebih indah dan menyenangkan. Yang kedua yaitu tipografi. Di sini maksudnya adalah bentuk tatanan penulisan puisi, ya. Itu masih kurang N, ya, tatana, ya. Jadi bentuk bisa berupa baris, ya, bait, kemudian ada jarak, ya. Kemudian yang tiga, imaji. Di sini adalah gambaran, kesan atau apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita membayangkan. Jadi berubah dengan daya khayalan kita, ya, angan-angan kita. Kemudian yang keempat, kata konkret. Di sini adalah kata yang memiliki rujukan berupa objek yang dapat diserap oleh panca indera. Maksudnya diserap itu ditangkap, ya, bisa ditangkap atau bisa dilihat dengan menggunakan panca indera, itu berupa mata. Yang kelima yaitu majas atau bahasa kias. Artinya adalah bahasa yang digunakan dalam puisi. Ya, ini tujuannya apa? Menggunakan majas supaya puisinya kalau dibaca bisa indah, ya, bisa menarik sehingga pembaca merasa terhibur, ya. Ini untuk mendapatkan efek tertentu dalam puisi. Yang keenam, rima dan irama. Rima adalah pengulangan bunyi pada akhir saja, ya. Jadi pengulangan huruf akhir baris, ya, biasanya berupa AA. Biasanya kalau sajanya AA itu bentuk puisi syair, ya.
Kalau ABAB biasanya pantun. Kemudian irama. Irama itu artinya tekanan tinggi rendah suatu nada. Pengertian unsur batin puisi ya, di sini ada 4 ya. Satu, tema adalah pokok isi puisi atau gagasan pokok. Yang kedua, emosi adalah sikap penyair yang efeknya dirasakan oleh pembaca. Misalnya marah, sedih. Nah, ini pembaca akan merasa ya. Kemudian 3, suasana, yaitu efek dari puisi yang dirasakan pembaca. Contoh, pembaca merasa tentram saat membaca puisi bertema keindahan alam. Nah, di sini pembaca akan merasa nyaman, senang melihat tentang keindahan alam. Yang keempat, amanat. Di sini maksudnya adalah pesan inti dari penyair yang ingin disampaikan kepada pembaca melalui puisi. Jadi seorang penyair dalam puisi ini memberikan pesan ya pada pembaca. Ya, pesannya itu bisa berupa hal-hal yang baik. Contoh mencari unsur batin puisi. Nah, di sini ada puisi ya, judulnya Salemba. Alma mater, janganlah bersedih bila arakan ini berjalan perlahan menuju pemakaman siang ini. Anakku yang berani telah tersungkur ke bumi ketika melawan tirani. Ya, dari contoh puisi di atas, mari kita mencari unsur batinnya yang ada di dalam puisi tersebut ya. Jadi di dalam puisi Salemba ya. Yang pertama yaitu kita cari unsur temanya. Temanya apa ya? Nah, itu temanya tentang kepahlawanan. Jadi seorang pejuang yang melawan penjajah ya, atau kekuasaan penjajah yang menjajah Indonesia ya. Yang kedua, amanat. Apa amanatnya dari puisi Salemba? Nah, di sini jawabnya kita harus menghargai jasa perjuangan para pahlawan yang gugur di medan perang. Jadi kita harus menghargai ya. Dan kita tidak boleh bersedih terus, kita harus tegar. Yang ketiga, nada. Di sini menggunakan nada yang sedih ya, karena keadaan bela sungkawa ya, karena puisinya isinya tentang kesedihan ya, makanya nadanya juga ikut sedih. Kemudian suasana. Di sini suasananya haru atau mengharukan karena pembaca tersentuh, hatinya sedih ya, karena melihat ya para pejuang yang gugur di medan perang. Demikian contoh dari kita menganalisis atau mencari unsur batin puisi anak-anak. Nanti kalau anak-anak mengerjakan caranya seperti itu ya. Untuk pelajaran hari ini ya, saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.